Stefan, ada rumor kalau Anda kencan dengan artis terkenal Candy. Apakah berita itu benar? Tunanganmu Jessie Suren sudah 5 tahun menghilang, entah hidup atau mati. Apa Anda berpikir membatalkan pertunangan? Mungkin saja Jessie sudah mati. Membatalkan pertunangan bisa dimaklumi, tidak perlu menutupinya, benar kan? Kau dari media apa? Berita Pagi Nansen. Aku percaya Jessie masih hidup di dunia ini. Aku tidak mungkin meninggalkan. Lebih tidak mungkin dengan gadis lain. Berhubungan tanpa kejelasan. Seumur hidupku Stefan Jonas cuma akan menikahi Jessie. Tolong tutup berita Pagi Nansen. Baik, Pak Stefan tunggu. Pak Stefan tolong jawab, Pak. Putriku Jessie sudah hilang 5 tahun. Aku meminta kalian mencari selama ini. Apa jawaban kalian? Gak bisa menemukan. Jessie bukan cuma pewaris dari grup Sanji, tapi juga calon istri direktur lembaga pebisnis Taya, Zeno. Iya, Bu Rena. 5 tahun lalu, saat putriku hilang di Nansen, kamu adalah penanggung jawab cabang grup Sanji di kota Nansen. Aku memintamu ke sana mencarinya. Kalaupun harus mengacak-acak kota Nansen, kamu harus menemukan putriku. Tenang, Bu. Demi menemukan Nona, timku siap melakukan apapun tanpa gagal. Berdasarkan kekayaan grup Sanji, dengan kekuatan dari lembaga pebisnis Taya, kalau menemukan putriku akan jadi orang berhasil. Tapi kalau cuma di mulut saja dengan setengah hati, dengan segala cara mencari nona besar, dengan segala cara mencari nona besar. Pak, apa perlu dibantu? Kami akan membantu, cuma 20.000. 20.000? Iya. Anak kami sedang sakit, perlu biaya berobat. Benar. Baiklah, pindahkan ke lantai 15 gedung itu ya. Iya, baiklah. Danny, aku akan menjaganya. Iya, baiklah. Pak, sudah selesai. Oke. Ini, ambil semua. Tidak bisa, 20.000 saja. Sudahlah. Anakmu perlu berobat kan? Aku usaha kecil-kecilan, tidak bisa bantu banyak. Ini bantuan kecil. Semoga cukup. Ini... Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih orang baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Ada kemajuan? Masih sama saja. Dari ilmu kedokteran, kusarankan kalian menyerah saja. Harapan untuk sembuhnya sangat kecil. Kalian bukan keluarga kandungnya. 5 tahun berjuang untuk pengobatannya. Sejujurnya, kalian sangat luar biasa. Dokter, kami gak akan menyerah. Kami mohon, tolong cari cara lain. Benar. Kalau 5 tahun lalu dia tidak menolongku, nyawa pria tua ini mungkin sudah tidak ada karena dipukuli. Dasar kulit rendahan, malah berdemo, minta upah dibayar, membuat keributan. Pukul dia. Kalau mati aku yang tanggung. Aku punya bos, tidak bisa kalian cari. Berhenti. Aku sudah lapor polisi. Mereka akan segera datang. Hari ini kau beruntung. Ayo pergi. Ayo. Paman baik-baik saja. Akan kuantar ke rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih, Nona. Siapa namamu? Paman, panggil aku Jessie. Akan kuantar ke rumah sakit. Kami berdua, walau tidak berpendidikan, tapi paham rasa terima kasih dan harus kubalas kebaikannya. Lagi pula, Jessie adalah penyelamat nyawaku. Kalaupun harus menyerahkan nyawaku, asalkan dia sembuh, aku akan bersedia. Benar, kumohon cari cara lain. Beberapa tahun ini, kegigihan dan dedikasi kalian, aku menyaksikannya. Begini saja, rumah sakit ini baru dapat izin teknologi baru. Mungkin ada bagusnya untuk penyakit ini. Tapi harganya lumayan mahal.
Tidak apa-apa, tidak masalah. Berapapun itu, kami akan membayarnya. Benar. Yang tadi Anda sebut itu... tolong daftarkan Jesse. Uangnya kami akan mencari cara. Teknologi baru ini belum bisa pakai asuransi. 1 kali operasi saja perlu 2 miliar. 2 miliar? Mahal sekali. Kalau begitu, tolong beri kami waktu. Kami akan segera mengumpulkan uangnya. Kalian suami istri, buruh dengan pendapatan yang kecil. Dalam waktu singkat, bagaimana bisa dapat sebanyak itu? Ditambah penyakit ini dikejar waktu. Kalau tidak, kalian menyerah saja. Tubuhku sehat. Aku bisa bekerja keras. Bisa juga menjual darah. Benar. Kami bisa menjual darah, menjual organ. Asalkan bisa dapat uang pengobatan Jesse. Kami bersedia, dokter. Menjual darah itu melawan hukum. Tidak bisa seperti itu. Kalian bisa pakai internet. Kalian ceritakan situasi ini di internet. Siapa tahu ada orang baik yang mau menyumbang. Kami tidak bisa, tapi kami bisa belajar. Ya, benar. Baik, nanti aku minta suster untuk mengajari kalian. Baik. Terima kasih, dokter. Ayo pergi. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Ini ada sedikit tanda kasih dari beberapa divisi. Harus diterima. Ini... Sudah terima sajalah. Hal yang kalian perlukan itu masih banyak. Sudah. Cepat bangunlah. Dokter, kami kedua orang tua ini tidak tahu harus bagaimana berterima kasih pada Anda. Masalah berterima kasih, harusnya aku yang berterima kasih pada kalian. Kalian yang telah membuatku melihat kasih yang tulus dan murni di dunia ini. Membuatku percaya lagi di dunia ini masih banyak orang yang baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Jesse, apa kamu lihat? Banyak orang baik membantu kita. Kamu harus cepat sembuh. Denny, ayo pergi. Terima kasih, dokter. Kami pergi dulu. Terima kasih. Gimana? Apa ada orang baik menyumbang? Malah tidak ada yang melihat. Kalau gitu dana berobat Jesse gimana? Tidak masalah. Paling setiap hari aku akan bekerja lebih keras. Mengandalkan orang lain lebih baik cari sendiri. Aku juga akan kerja lebih banyak. Semoga bisa cukup. Istriku, seumur hidup bersamaku membuat hidupmu pahit ya. Kita ini suami istri, kamu bicara apa sih? Aku menyukai dirimu. Kamu sangat baik padaku. Tiap hari terasa seperti makan madu, gak pahit kok. Ayah ibu, kalian lihat sini. Hans, ada apa? Apa ini adalah pamanku itu? Demi pengobatan gadis yang mereka pungut itu, ada di internet mencari donasi dari orang. Itu beneran dia? Sampai mengemis di internet? Gak merasa malu apa? Sudahlah, dua keluarga ini sudah lama tidak berkabar. Untuk apa bahas si miskin itu? Sophie, ada orang baik yang mau menyumbang. Sungguh? Lihat. Denny, apa sungguh mau di sini? Ini syarat dari penyumbang. Asalkan aku berlutut dan sujud sepanjang jalan ini dari sini sampai ujung jalan, dia akan menyumbangkan uangnya 2 miliar. Dengan ini kita bisa bantu Jesse berobat. Tapi ini... Tidak apa-apa kok.
Aku orang kampung. Hidupku tidak berguna. Aku berlutut, tidak masalah. Coba lihat mana itu. Astaga, Sedang apa siapa dia orang begitu? itu? Berlutut. Kenapa dia bersujud Kasihan seperti sekali. itu? Itu kan Dia videokan saja kenapa ya diterekam kayak ya. gitu? Entahlah, Lihat itu. kenapa dia itu? Kasihan sekali. Dia itu kenapa sih? Kenapa dia sampai Apa seperti yang dia itu? lakukan? Berlutut Entahlah, aku tidak segala. tahu. Kenapa dia bersujud seperti itu? Apa demi putrinya ya? Danny, jangan lakukan lagi. Aku nggak tahan, jangan lagi. Tidak apa-apa. Cuma berlutut beberapa kali saja. Gak bisa. Kalau ada uang, anak kita bisa berubah. Ini semua sepadan. Jangan Tidak sujud apa-apa. lagi. Jangan. Coba lihat itu. Dia bersujud lagi. Mau berapa banyak? Iya demi putrinya. Dia bersikap seperti itu. Lihat itu. Dia sampai berdarah. Benar-benar perjuangan yang sulit. Danny, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Orang baik, aku sudah menurutimu. Berlutut dan sujud dari awal sampai ujung jalan. Bolehkah aku memohon belas kasihanmu? Selamatkanlah putriku. Orang baik. Orang baik. Orang baik. Aduh paman, kenapa kau sepolos ini? Disuruh berlutut, beneran berlutut. Hans, kenapa kamu di sini? Hans, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Tentu ingin melihat paman dan bibi menggoyangkan ekor mengemis di jalan. Tapi dilihat-lihat tidak berkesan. Anjing liar minta makan, sangat membosankan. Hans, apa maksudmu bilang begitu? Aku dan pamanmu, walau bagaimanapun kami tetuamu. Gimana bisa kamu bicara begitu? Jangan menyombong kalian. Aku tidak punya saudara yang memalukan begini. Hans, kamu... Baik, aku tahu kau selalu meremehkan kami. Tapi sekarang ada hal yang sangat penting. Kau jangan mengganggu kami. Biar aku tebak. Hal yang lebih penting, jangan-jangan demi pengobatan gadis miskin ini bermimpi dapat uang. Paman dan bibi, kalian sudah miskin seperti ini, malah bersikeras memungut gadis yang tidak jelas. Apa rencana kalian? Hah? Jesse menyelamatkanku. Sekarang dia sakit. Aku tidak boleh menolong dia. Tiap bulannya kalian mencari uang sebagai buruh. Atau kalian bergantung pada uang subsidi 500.000. Ingin jadi orang baik. Apa kalian pantas? Hah? Bagaimana menolongnya? Sudah ada orang baik yang mau menyumbang kok. Dia janji pada kami. Asalkan kami berlutut dan sujud di sini, dia akan membayar biaya operasi Jessie. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Putraku tertawa karena kalian sangat polos. Kenapa? Apa kalian masih gak paham? Di mana ada orang baik seperti itu? Orang yang menulis pesan, meminta kalian berlutut di internet itu adalah putraku. Mana mungkin? Jelas dia sudah janji kan? Iya benar. Kalian masih tidak percaya? Dua tua bangka ini tidak percaya sebelum lihat ya? Lihat. Ini Hans, apa kamu tahu kami menunggu kesempatan ini sudah berapa lama? Kenapa kamu mempermainkan kami? Aduh, masa iya? Kalian tidak mungkin berpikir hal baik masih bisa jatuh dari langit. Atau berpikir tua bangka seperti kalian berlutut saja bisa dapat 2 miliar. Kalian tidak akan lama bersama gadis koma ini. Otak kalian sudah rusak ya? Hah? Belum sadar? Tua bangka ku beritahu ya, umur lebih dari 50 tahun. Tidak punya anak, hidup kalian hampir selesai kan? Ngotot memelihara anak pungut ini dan menghabiskan tabungan kalian. Kalian ini bodoh ya?
Hah? Kalau ku bilang, ya, gadis koma ini lumayan cantik, masih bisa melahirkan. Cari keluarga kaya, jual dia. Kalian akan banyak uang. Bukankah itu bagus? Sungguh tidak punya otak. Tidak mau uang banyak, malah memelihara dia. Yogi, kau juga punya anak. Bagaimana bisa bicara begitu? Kenapa? Apa perkataanku salah? Demi gadis sialan yang tidak tahu asalnya dari mana, berlutut dan sujud di jalan, harga diri keluarga Jeril dipermalukan olehmu. Harga diri keluarga Jeril dipermalukan olehmu. Ini urusan keluarga kami, jangan ikut campur. Memangnya kau ini siapa? Wanita yang masuk ke keluargaku, tidak menasihati suamimu dengan baik, dan ikut berbuat yang tidak. Tapi ya sudahlah, aku bicara dengan suamimu. Apa kau berhak ikut bicara? Kalian berani merundung. Sebenarnya untuk apa kalian kemari? Kalau datang untuk menghina aku, kalian sudah berhasil. Nanti kita tidak usah bertemu lagi. Jangan terburu-buru. Hari ini kami datang untuk memberi hadiah besar buat kalian. Tuan Mario. Orang ini, Tuan Mario Wong. Ayah Tuan Mario adalah manajer senior di grup Sanchi cabang Nansen. Jason Wong. Grup Sanchi adalah perusahaan terkemuka di negara ini. Peringkat tertinggi. Sudahlah. Untuk apa memberitahu kalian? Lagi pula seumur hidup kalian akan miskin. Tidak akan maju. Ini, kau bilang barang bagus. Benar Tuan. Jangan lihat dia sedang koma. Tapi wajahnya, dia benar-benar menarik. Benar. Dia cantik. Kalian, apa maksud kalian? Memangnya apa lagi? Keluarga kalian dapat keberuntungan. Jangan pikirkan dia sedang koma. Tapi Tuan Mario, dia suka yang seperti ini. Asal kalian mau. Soal uang, bisa dibicarakan. Tidak akan bisa. Meski Jessie bukan putri kandungku, tapi selama kami berdua masih bernafas, kalaupun kami harus mengemis, aku tidak akan pernah menjual Jessie. Jangan menolak tawaran bagus. Bisa disukai oleh Tuan Mario, itu keberuntungan besar keluarga kalian. Orang seperti kalian ada banyak. Berkata baik dan benar. Bukankah karena uangnya kurang? Saat dapat banyak uang, dengan hormat mengantar putrinya ke atas ranjangku. 50 juta ini, uang mukanya. Besok, ku beri 300 juta lagi. Cukup kan? Denny, cepat terima saja. Bisa disukai oleh Tuan Mario, itu keberuntungan besar keluarga kalian. Jangan menolak tawaran bagus. Gadis koma ini ikut menderita bersama keluargamu. Cepat ambil kesempatan ini. Cepat berikan gadis gak berguna itu. Totalnya 350 juta. Kalian gak akan rugi. Tuan Mario menuntut gadis yang dia inginkan. Dia bisa suka pada gadis ini. Ini adalah keberuntungan emas. Kalian harusnya terima. Benar. Keluargaku miskin. Demi pengobatan Jessie, semua barang berharga habis dijual. Kami miskin tapi punya moral. Jessie penyelamat nyawaku. Aku tidak akan menyerah karena keadaannya sekarang. 1 miliar. Harga ini kau puas kan? Tuan Mario memang hebat. Orang yang dermawan. Paman dan bibi. Sudahlah. Jangan menahan. 1 miliar ini cukup untuk setengah hidup kalian. Aku tidak akan mau. Otakmu itu memang sudah rusak ya. Sampai 1 miliar. Kalian mau apa lagi? Kuberitahu ya. Kalau Tuan Mario marah, kalian tidak dapat sepeser pun. Lagi pula, lihat anak kalian ini. Jadi apa dia? 1 miliar ini. Jangan sentuh dia. Aku memanggilmu paman. Kau pikir kau tetuaku? Kuberitahu ya. Hari ini juga kau harus mau menjual gadis ini atau aku. Kalau berani memukulnya, akan kubuat kamu menyesal seumur hidup. Jessie, kamu sudah bangun. Jessie sudah sadar. Apa ada bagian yang terasa sakit? Dia sudah sadar?
Bukannya dia koma? Kok dia bisa tersadar? Hah? Apa dia hampir mati dan ini saat terakhirnya? Paman Denny, Bibi Sophie, 5 tahun ini semua yang kalian lakukan, aku bisa merasakannya. Terima kasih. Gak perlu. Asalkan kamu sadar, semua yang kami lakukan gak sia-sia. Kalian tenang saja. Kebaikan kalian kusimpan di hatiku. Aku pasti akan membalas kebaikan kalian. Mereka yang menghina kalian, satu pun gak akan bisa lolos. Besar mulut sekali. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan padaku. Tuan, jangan marah dulu. Lihatlah, gadis sialan ini sudah lama tidak tersadar. Tuan datang hari ini, dia sadar. Apa artinya? Tuan adalah penyumbangnya. Benar. Penyumbang? Dia nggak pantas. Watak yang keras. Tadi kau sadar aku tidak tertarik lagi padamu. Tapi sifatmu ini, aku suka. Aku belum pernah mencoba dengan gadis sepertimu. Kamu nggak pantas menyentuhku. Bu Rena, Nona sudah ditemukan. Dia di Nansen. Watak yang keras. Tadi kau sadar aku tidak tertarik lagi padamu. Tapi sifatmu ini, aku suka. Aku belum pernah mencoba dengan gadis sepertimu. Bu Rena, aku dapat informasi dia koma 5 tahun karena kecelakaan. Selama ini dirawat oleh Denny Jeril dan istrinya. Bahkan demi biaya pengobatan Nona, hari ini berlutut dan sujud di jalan. Siapkan pesawat jemput Jessie ke Nansen. Iya. 5 tahun ini, entah segimana dia menderita di sana. Untung ada Pak Denny dan istrinya yang merawat Jessie. Aku mau beri banyak hadiah dan berterima kasih langsung. Dan juga cari tahu di dalam video itu siapa orang yang menghina putriku. Akan kubuat dia membayar perbuatannya. Baik, segera aku lakukan. Halo, Stefan. Jessie ditemukan. Bibi, apa kata Bibi? Jessie ditemukan. Rapat ditunda. Siapkan pesawatku. Aku akan menjemput Jessie ke Nansen. Baik, Pak Stefan. Doris, aku ingat asalmu dari Nansen. Benar, ikut aku. Kau hafal kota Nansen. Aku mau sampai secepatnya. Baik. Denny, anak ini tidak diinginkan orang tuanya. Kalian berdua malah mau saja dimanfaatkan. Aku beritahu ya, dia menyinggung Tuan Mario. Hal ini lebih baik jangan ikut campur. Kalau tidak, terima akibatnya. Cukup. Aku tidak ada waktu bermain dengan kalian. Karena kau sudah sadar, aku bicara langsung saja. Aku tetap menyukaimu. Aku bayar 1 miliar. Temani aku bermain, bagaimana? 1 miliar tidak sedikit. Benar. Kalau kau jual diri, tidak akan bisa dapat sebanyak ini. Cepat ambil uangnya dan berterima kasih. Cepatlah. Jangankan 1 miliar, 10 miliar pun, bahkan 100 miliar, dia tetap gak pantas. Pak Zeno, Nona besar ditemukan di Nansen. Apa hadiah sambutannya sudah disiapkan? Jangan kecewakan aku. Pak Zeno tenang saja. Semuanya sudah disiapkan. Cuma perlu pergi menyambut Nona bersama Anda. Ayo berangkat. Baik. Berangkat. Sambut Nona besar pulang. Baik. Sombong sekali. 10 miliar, 100 miliar. Apa tidak bercermin kau sepadan harga itu? Kusarankan, jangan merasa diri tinggi. Mumpung suasana hatiku bagus, menurutlah ikut denganku. Uangnya, tenang saja aku punya. Rupanya kau harus dipaksa ya. Menjauhlah dari Jessie. Ini kota Nansen, ada hukumnya. Tidak percaya di depan banyak orang, kau merundung kami. Pak Tua, berani kau mendorongku. Kau beritahu, di Nansen semua menurutiku. Kalaupun kubunuh gadis ini, tidak ada yang berani kepadaku. Bu Rena, Pak Zeno telepon. Mereka sudah di jalan menuju tempat Nona.
5 tahun ini, keluarga Jeril merawat Jessie. Aku sangat bersyukur. Ingat, siapkan hadiah. Nanti aku mau memberikannya langsung. Gimanapun, mereka juga manusia biasa. Selama ini setelah kecelakaan, mereka yang selalu ada di samping Jessie. Kalau kita nggak menghargai, itu membuat orang baik kecewa. Baik, Bu Rena. Kapan kita sampai? Kira-kira setengah jam lagi. Baik. Semuanya, menyingkir. Ayo menyingkir. Kau juga, pergi dari sini. Paman, kau ini sudah gila ya? Aku beritahu, kalau menyinggung Tuan, keluarga kami akan ikut dihabisi. Tidak mungkin demi gadis ini, kami akan ikut terseret. Tidak peduli siapa dia, seberapa hebat. Kalau dia menyentuh Jessie, dia harus langkai dulu mayatku. Baiklah, ini kau sendiri yang bilang. Minggir, istriku. Denny. Patua, gua habisi kau. Maria, berhenti. Kalau kamu sampai mencelakai dia, aku pasti membuatmu membayar 1000 kali lipat. Lebih baik kau pikirkan akan melakukan apa. Setelah aku mengurusnya, lalu giliranmu, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Berhenti. Kau suruh siapa berlutut di kakimu? Ayah, Mario, aku kenalkan kepadamu orang di sampingku. Pak Zeno, ini putraku Mario Wong. Mario, orang ini Direktur Grup Sanji Cabang Kota Nansan, Zeno Cheris. Inilah direktur yang terkenal dari dulu. Masih muda tapi sudah mengurus bisnis di seluruh Nansen. Dan karena kemampuannya, semua pebisnis mengikuti teladannya. Sudah aku bilang ikut Mario adalah hal bagus. Hari ini kita bertemu orang besar seperti ini. Pak Zeno, halo. Ada hal penting, jangan basa-basi. Pak Zeno, apa ada yang perlu aku bantu? Aku pasti akan membantu dengan baik. Aku dan Pak Zeno dapat kabar hari ini. Nona besar yang hilang 5 tahun muncul di area ini. Hari ini kami datang untuk menjemputnya. Nona besar? Sepertinya kabar itu salah ya. Di sini cuma ada satu gadis jalan yang sangat gegabah. Nona? Pak Zeno, Anda belum melihat gadis ini tadinya sedang koma. Orang tuanya mau menjualnya kepadaku 350 juta. Tapi tiba-tiba dia tersadar dan malah berteriak, kalaupun 10 atau 100 miliar, aku tidak pantas. Aku belum pernah bertemu orang sok jual mahal begini. Kau minta 10 miliar, 100 miliar. Orang koma yang baru sadar, apa pantas dengan harga itu? Keterlaluan. Jangan sok jadi orang tinggi, jadi mengganggu, menunda tugas besar Pak Zeno untuk menjemput nona besar. Kalian akan merasakan akibatnya. Pak Zeno, apa perkataanku ada yang salah? Pak Zeno, apa anakku melakukan kesalahan? Dia itu cuma seorang... Aku sudah paham, Pak. Anda suka dengan gadis ini ya? Tenang saja. Untuk hal ini, anakku yang berbuat salah. Setelah urusan hari ini selesai, aku jamin Anda akan puas. Akan aku ikat dan mengantarnya ke atas ranjang Anda. Kalian pikir aku sama dengan kalian? Cuma memikirkan hal kotor seperti ini. Apa kalian tahu siapa dia? Bukankah dia cuma gadis jalang yang tidak berguna? Katakan sekali lagi. Zeno, lepaskan. Mario, Jason Wong, kalian ayah dan anak benar-benar sama saja. Apa kau pantas mengajariku? Zeno bilang padanya, apa aku pantas atau enggak? Beraninya kau menyebut nama Pak Zeno? Benar. Pak Zeno,
Semua ini gadis jalang itu yang menyinggung Anda. Mereka sekeluarga, tidak ada kaitannya dengan kami. Kami sangat menghormati Anda, jadi jangan punya dendam pada kami ya. Dasar gadis jalang tidak berguna. Beraninya arogan di depanku. Apa kamu mati? Tutup mulutmu. Pak Zeno, apa maksudmu ini? Pak Zeno, ayahku cuma melihat gadis ini tidak sopan dan membantu menegurnya. Jason, aku paham kenapa putramu ini punya etika berbicara seperti ini. Karena kejelekannya diturunkan oleh orang tuanya. Aku. Bantu menegur. Sombong sekali kau ini. Kalian tahu siapa dia? Aku saja harus hormat dan bersikap baik. Kalian punya hak apa membantuku menegur? Apa maksudnya? Penanggung jawab Grup Sanchi cabang Nansen, Zeno Series, menyambut Nona Besar pulang. Menyambut Nona Besar pulang. Nona Besar? Menyambut Nona Besar pulang. Apa? Nona Besar Grup Sanchi, gadis ini. Pak Zeno, apa mungkin ada salah? Tadi dia dalam keadaan koma. Demi biaya pengobatan, orang tuanya sampai berlutut dan bersujud. Orang miskin seperti ini, mana mungkin berkaitan dengan Grup Sanchi? Zeno? Jesse, aku gak salah dengar kan? Kamu benar-benar Nona Besar Grup Sanji. Istriku tidak salah dengar. Aku tahu Jessie anak ini pasti bukan dididik oleh keluarga biasa. Bagus sekali. Nanti Jessie tidak perlu lagi bersusah-susah dengan kita. Beberapa tahun Nona hilang dan dirawat oleh kalian. Aku di sini berterima kasih. Tidak perlu. Paman, Bibi, aku sangat beruntung bertemu kalian. Kesusahan kalian selama ini akan kusimpan dalam hati. Entah apapun identitasku nantinya, kita adalah keluarga. Mario, masih ingat ku bilang apa padamu? Apa? Kalau kamu berani melukai mereka, aku pasti membuatmu membayar 1000 kali lipat. Sekarang, saatnya memperhitungkan semuanya. Zeno, tadi dia memukul pakai tangan yang mana? Potong tangan yang itu. Anggap pelajaran untuknya. Baik. Ayah, tolong aku ayah. Dia Nona Besar. Perkataanmu menyinggungnya. Gimana aku membantumu? Ayah, tolonglah aku putramu. Ayah harus peduli padaku. Lagi pula, aku juga tidak tahu dia Nona Besar. Lepaskan Nona aku. Besar, tadi anakku bicara keterlaluan, membuatmu marah. Aku di sini minta maaf pada Nona dan memohon Nona berbelas kasihan. Maafkan putraku. Mario masih kecil, tidak paham dunia. Tolong jangan perhitungkan kesalahannya. Menyayangi anak harus ada rencana panjang, tapi memanjakan anak akan menghancurkannya. Kamu bilang dia nggak paham dunia, tapi aku lihat dia hebat merundung orang lain. Hal ini pasti bukan pertama kali terjadi kan? Kalau aku bukan Nona Besar Grup Sanji, masalah hari ini, apa kalian akan anggap enteng? Gadis-gadis yang pernah terluka, bahkan gak mendapat keadilan. Nona Besar, aku mohon selamatkan mukaku. Jangan ingat kesalahan orang kecil. Tolong lepaskan dia. Dia tahu dia salah. Jason, kau tidak tahu malu. Anakmu melakukan kejahatan. Sebagai ayahnya kau tidak peduli dan membiarkannya seperti ini. Masih bisa meminta Nona Besar melepaskannya. Zeno, hukum dia. Baik. Ayah, tolong aku. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo. Kalian mau pergi kemana? Ayo pergi. Kalian mau pergi kemana? Nona. Urusan berlutut dan sujud belum selesai dengan kalian. Paman. Aku adalah keponakanmu. Kita satu keluarga. Sekarang paman jadi kaya. Jangan sampai tidak peduli pada kami, benar kan? Jangan pura-pura bermoral. Sekian lama gak berkabar, malah menyuruh paman Denny menyeret tubuhnya, berlutut dan sujud sepanjang jalan itu.
Apa ini yang kamu sebut satu keluarga? Ini Hans cuma bermaksud untuk sedikit bercanda dengan pamannya. Dia baik hati membantu Denny supaya terkenal. Jadi bisa lebih cepat dapat uang. Kalian lumayan hebat membalikkan fakta ya. Tapi aku nggak mau mendengar omong kosong kalian. Zeno, serang. Baik. Nona besar. Nona besar, jangan. Ayah, ibu, tolong aku. Tuan, bicaralah sesuatu, tolong aku. Tuan Mariomo ini, dia saja tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi apa dia bisa menolongmu? Zeno, serang. Coba saja kalau berani. Jason, apa maksud? Nona besar, kau benar-benar tidak mau melepaskan putraku? Aku cuma punya satu anak. Aku tidak bisa melihatnya menjadi cacat. Gimana dengan gadis-gadis itu? Mereka nggak bersalah. Kalian membeli untuk menghancurkan hidup mereka. Tapi hidup mereka lebih dari sekedar uang. Apa hebatnya mereka? Cuma sekelompok gadis jalan yang ingin memanjat masuk ke keluarga kaya. Kami memberi mereka uang, itu kebaikan kami. Dibandingkan putraku, tentu putraku lebih penting. Nona, anjing yang tersudut bisa melompati tembok. Jangan membuatku terpojok. Menyebut gadis jalang, putri keluarga orang gak berarti. Anakmu saja yang berarti. Mana ada hal seperti itu di dunia ini? Jason, apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Karena kalian jahat, jangan salahkan kalau aku melawan. Apa kalian tahu lembaga pebisnis Taya? Lembaga pebisnis Taya? Lembaga pebisnis Taya? Grup Sanchi memang hebat. Bisnis nomor 1. Tapi Bu Rena tidak ada. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Taya, kapal besar yang ingin dinaiki oleh semua pebisnis. Kali ini, kantor cabang Nansen kerjasama dengan lembaga pebisnis Taya. Menurut kalian, kenapa itu terjadi? Itu semua karena aku. Kakak sepupuku adalah direktur Taya. Mario adalah keponakannya. Kalau Mario terkena masalah, sepupuku tidak akan melepaskan kalian. Kalau sampai di situasi tersebut, takutnya tidak berakhir baik kan? Jason, kau sudah lama bekerja di bawahku. Kelihatannya hari ini aku meremehkan. Kakak. Berapa lama lagi? Pak Stefan, kira-kira setengah jam lagi. Ada apa? Ada sedikit masalah keluarga. Apa boleh diurus, Pak? Asal tidak menunda kerja. Baik. Halo. Kakak, aku di Jalan Timur. Tolong datang sebentar. Baik, aku mengerti. Aku sudah di jalan menuju Nansen. Lepaskan. Mario, tenanglah. Selama ada ayah, siapapun tidak bisa menyentuhmu. Grup Sanchi mana bisa dibandingkan dengan lembaga pebisnis Taya. Jesse Suren, tunggu pembalasanku. Tunggu pamanku datang. Lihat bagaimana dia menghabisi kalian. Iya, bagaimana ini? Jesse, sudah kita biarkan saja. Aku dipukul sedikit tidak apa-apa. Dalam hidup kami banyak hal seperti ini. Iya, Jesse. Lebih baik sudahi saja. Paman, Bibi, jangan khawatir. Gak apa-apa. Keadilan ini akan kutegakkan. Kamu ini tidak pernah menyerah ya. Sangat keras kepala. Grup Sanchi, kalau di hadapan Taya, bukan apa-apa. Setelah pamanku datang, akan kupaksa kau menikahiku. Raja Langit sekalipun tidak bisa menahanku. Mario, ternyata kau berani kasar pada Nona. Zeno,
Saat tadi aku menghormatimu, memanggilmu Pak Zeno, kau menganggap tinggi dirimu. Ternyata kau cuma sekadar anjing peliharaan milik grup Sanchi. Jason Wong, kamu membesarkan anak dengan baik ya. Hah? Bu Rena. Ayah, itu Bu Rena. Mama. Mama. Jessie. Mama datang terlambat. Ma, aku baik-baik saja kan? Untungnya selama ini aku dirawat Paman Denny dan Bibi Sophie. Demi aku, mereka benar-benar menderita. Mama sudah tahu, Mama sudah tahu. Terima kasih banyak. Kalau nggak ada kalian, aku nggak tahu Jessie akan semenderita apa selama ini. Nggak perlu. Zeno, jaga mereka dan Jessie. Aku harus mengurus hal lain. Baik, Bu Rena. Jason Wong, kamu dan anakmu hebat juga ya. Apa hadiahnya sudah siap? Sudah siap, Pak. Sebentar lagi sampai. Jangan bersikap tidak sopan. Jangan buat mereka kecewa. Baik. Ku beritahu padamu, jangan sombong. Pamanku adalah direktur lembaga pebisnis Taya. Dia akan segera datang. Kalau berani merundungku, dia tidak akan tinggal diam. Kenapa tertawa? Karena kamu bodoh. Masih muda, kamu berani karena ada ayahmu. Kamu gak biasa nonton TV ya? Jangankan direktur Taya, presiden direktur Taya sekalipun menghormati dan menghargaiku. Jangan bilang kalian berdua yang bodoh ini bisa mempermalukan putriku. Sungguh konyol sekali. Bu Rena, kelakuan anakku memang kurang baik. Tapi hari ini, oleh orang-orang bawaan Zeno, sudah dihukum. Menurutku, kita sama-sama mundur saja, satu sama lain. Cuma karena seorang gadis. Tidak berguna kan? Merendahkan wanita dan juga merundung wanita. Tapi kamu bekerja di tempat yang dibangun oleh wanita. Kasihan sekali kamu. Bu Rena, aku menghormatimu. Jadi aku selalu diam padamu. Aku tidak pernah menyangka. Masih saja menghinaku dan anakku. Semua hinaanmu tidak bisa kuterima lagi. Presiden Direktur Taya menghormati dan menghargaimu. Menurutku jangan berangan-angan. Hari ini tidak ada yang boleh lolos. Aku tidak akan melepaskan kalian. Aku mau lihat apa yang akan kalian lakukan pada kami. Presiden Direktur Grup Sanchi bisa apa? Di mata lembaga pebisnis Taya, tidak ada apa-apanya. Kau seorang wanita, bisa sesukses hari ini. Itu tidak mudah. Gimana kalau kalian ibu dan anak memohon padaku? Kalau sepupuku datang, aku tidak yakin bisa membela kalian padanya. Kamu berangan-angan. Jason Wong, tadi sudah kuberi kesempatan, tapi kamu gak mengambilnya. Yah, keajaiban medis, ha? Ternyata kau bisa berdiri. Kau pikir gertakanmu berguna. Kau pikir karena kau nona besar bisa membuatku takut apa? Jangan sentuh dia. Mama. Ikatan ibu dan anak yang dalam. Hatiku jadi melembut. Mario, kalau berani melukai Nona dan Bu Rena, kau akan menyesal. Mario, kalau berani melukai Nona dan Bu Rena,
kau akan menyesal. Menyebutmu anjing ternyata ucapanku benar ya. Sungguh sangat setia pada majikanmu. Tapi anjing baik, salah pilih majikan. Bagaimana kalau kau menggonggong? Kalau aku senang, mungkin akan kuberi tulang untuk makan. Kau bermimpi. Sebelumnya, aku cuma melihatmu dari video saat rapat. Sekarang melihatmu langsung, kau lumayan menarik ya. Singkirkan tangan kotormu. Kau harus dipaksa ya. Jason, beraninya kau? Kenapa tidak berani? Sekarang kalian adalah ikan. Aku sebagai pisau akan aku bantai kalian. Tetapi kalau begini tidak menarik. Bagaimana kalau kalian ibu dan anak memohon kepadaku? Mungkin saja kalau aku senang, aku akan melepaskan kalian. Ha? Kalau kami yang berlutut memohon, apa mereka bisa dilepaskan? Aduh paman, masih menjilat mereka. Mereka sudah hampir kalah. Kau bilang kau setia. Apa yang bisa kau dapat? Hah? Hans, masa kamu nggak ngerti? Unta-unta kurus ini lebih besar dari kuda. Dapat sedikit saja kekayaan grup Shanji, itu sudah cukup untuk seumur hidup mereka. Mereka harus mengambil harta yang banyak. Kalau kami yang berlutut, gimana? Bibi jangan. Gak apa-apa. Jessie, berlututnya kami gak ada nilainya. Kalau kalian yang berlutut, kami gak tahan melihatnya. Boleh, kalian berlutut pun boleh. Tapi tidak cuma berlutut semudah itu saja. Jangan melukai orang terlalu dalam. Lembaga pebisnis Taya, kalian pikir aman berlindung di balik pohon besar? Kalian jangan senang dulu. Keras kepala sekali. Sudah hampir mati masih tidak mau menyerah. Tidak apa-apa, aku punya cara supaya kalian lama menderita. Tua bangka, aku ini menyukai putrimu. Bagaimana kalau hari ini di depan mata kalian aku bermain dengannya? Jangan sentuh dia. Kalian bilang kami berlutut, kalian akan lepaskan mereka? Iya benar. Baiklah, kalian berlutut. Ayo, sujud sampai aku merasa puas. Mungkin saja aku melepaskan mereka. Jangan. Mau atau tidak? Ha? Kalau lama-lama bisa jadi aku tidak terima lagi. Jangan Berisik, berlutut. tutup mulutnya itu. Berisik, telingaku sakit. Ayo, berlutut. Kalau ayahku puas, bisa jadi akan lepaskan mereka. Silakan. Pak Stefan, ada telepon rapat Dewan Perihal Akuisisi. Urusan apapun tidak lebih penting dari hal ini. Baik, kau saja yang urus dulu. Baiklah. Disuruh berlutut, kalian benar-benar berlutut. Kalau begini, kalian harus baik-baik menjadi anjing, ha? Paman, kau berlutut. Bukannya tadi sudah dilakukan? Tidak apa-apa, jangan menangis.
Cuma sujud saja. Itu hal kecil. Itu hal kecil. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kumohon padamu. Bagus. Dua tua bangka ini luar biasa. Kalau begitu, menggonggong seperti anjing bagaimana? Mario, jangan keterlaluan. Kau tidak berhak untuk bicara. Pak Tua, terserah saja. Cuma saja, aku tidak bisa mengontrol tanganku. Baik. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Guk. Bagus, kedengarannya benar-benar anjing yang baik. Aku beritahu kalian, atas semua perbuatan kalian hari ini, kalian akan menyesal. Aku dibela lembaga pebisnis Taya. Kakak sepupuku adalah direkturnya. Siapapun tidak akan bisa melawanku. Bagaimana kalau aku? Hah? Pak Stefan. Jesse. Stefan. Aku datang terlambat. Bocah, siapa kau, ha? Aduh, sakit, lepaskan. Aduh. Ya, sakit. Anak muda, kau tahu siapa aku? Bibi, aku terlambat. Gak ada yang serius, asal Jesse baik-baik saja. Aku tidak perlu tahu kau siapa. Tapi kalian berani menindas tunanganku dan calon mertuaku. Akan aku buat kalian menyesal lahir di dunia. Kupikir kau orang hebat. Ternyata tunangan gadis koma itu ya. Ternyata kau pria penghibur. Sungguh sombong sekali. Kelihatannya belum 30 tahun. Ada apa denganmu? Hidup dibiayai oleh wanita. Kau pikir bergantung pada grup Sanchi bisa membuat kami takut? Grup Sanchi perusahaan terkemuka. Kalian bahkan merendahkannya. Kalau begitu kalian berasal dari mana? Pamanku adalah direktur lembaga pebisnis Taya. Perusahaan seperti grup Sanchi mana mungkin setara dengan Taya. Lembaga pebisnis Taya. Aku kenal dengan mereka dan akrab dengan direkturnya. Tapi pamanmu itu, siapa namanya? Kau ini siapa? Apa pantas untuk tahu? Tapi ku beritahu saja. Pamanku itu Doris Wong di lembaga pebisnis Taya. Dia direktur utamanya. Tidak ada yang lebih tinggi darinya, kecuali presiden direktur Taya. Dari semuanya, dia nomor 2 di atas yang lain. Doris? Oke. Kau ini siapa? Beraninya menyebut nama pamanku. Apa kau tahu siapa dia? Kalian akan menyesal atas semua perbuatan kalian. Kami akan menyesal atas semua perbuatan kami. Ya ampun, aku takut sekali. Najis, kalian ini siapa? Ha? Semua orang juga bisa mengancam. Kalian cuma orang lemah yang cari mati sendiri. Halo. Mulai hari ini, berhentikan Doris Wong masuk daftar hitam. Lembaga pebisnis Taya tidak menerimanya. Berpura-pura. Teruskan saja. Teruskan membual. Ha? Apa orang sepertimu pantas kenal dengan direktur Taya sampai mau mencabut jabatan pamanku? Itu konyol sekali. Bocah, aku malas untuk melihatmu. Tahu dirilah, cepat pergi. Jangan menghalangiku. Kau bodoh. Ayo minggirlah sana. Jangan menghalangi urusanku. Aduh, kau ini ya. Seleramu akan pria tidak terlalu bagus. Pria penghibur ini dibandingkan denganku. Entah perbandingannya sejauh apa. Begini saja. Ikutlah denganku.
Nanti, kerjasama antara grup Sanchi dan Taiya andalkan hubunganku dan pamanku. Bukankah itu hal yang mudah? Hah? Kau cuma perlu jadi istriku yang cantik. Bagaimana? Siapa yang jadi pasanganku? Itu kebebasanku. Kamu gak berhak mengaturku. Ganas. Aku suka sekali sifatmu yang ini. Berani menyentuhnya sedikit pun, kujamin kau mati hari ini. Orang sepertimu, pria penghibur yang hidup dari wanita, berani sekali bicara omong kosong. Hah? Najis. Apa-apaan kau ini? Hari ini akan aku beri pelajaran untukmu, orang tidak berguna. Ya. Hari ini akan aku beri pelajaran untukmu, orang tidak berguna. Kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Pria penghibur yang hidup dari wanita, berani berlagak sombong di depan. Percayalah, kau akan menerima akibatnya. Sebelum kamu bicara, hormatilah orang lain. Ini tempat umum, bukan tempat kamu bisa arogan seenaknya. Bu Rena, tunangan pria penghibur ini adalah putrimu, tapi kau sangat melindunginya. Jangan-jangan pria penghibur ini melayani kalian berdua? Siapa pasangan putriku itu kebebasannya. Kamu gak berhak ikut campur. Dan juga membuat rumor harus terima akibatnya. Akibatnya? Dia memukulku tadi. Hari ini aku akan membuatnya menerima akibatnya. Jangan buru-buru. Pamanmu sebentar lagi datang. Kalau dia sampai, lihat saja dia masih bisa sombong atau tidak. Lihat saja dia masih bisa sombong atau tidak. Bagus, keluarga Wong suka merundung orang lain, benar? Aku mau lihat apa yang bisa kalian lakukan. Rena yang, kusarankan jangan harus kami dorong lagi. Menganggap diri sendiri hebat. Tunggu pamanku datang. Kau akan berlutut memohon padaku. Kamu? Sabar dulu, serahkan saja padaku. Dengar-dengar, tadi kau minta pamanmu menghabisiku. Kenapa? Takut ya? Baru takut sekarang. Terlambat. Sudah kuberi kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Doris ada di mana? Suruh dia segera ke sini. Baik. Bersandiwara. Kau sungguh menganggap dirimu presiden direktur Taiya ya? Hah? Membohongi kami. Boleh kok, tapi jangan membohongi dirimu sendiri. Hah? Dan jangan menghina orang tanpa bercermin. Tidak takut tidakmu disambar petir. Bocah sialan. Jangan pikir menelpon sembarangan bisa menakuti kami. Keluarga kami tidak gampang diserang. Pak Stefan, Bu Rena, hari ini tugasku tidak lancar. Membuat Nona dan dua tetua mendapat penghinaan. Setelah ini selesai, kami akan bayar kesalahan kami. Bukan salahmu. Gak ada yang tahu. Kita akan bertemu orang yang gak tahu malu. Wanita sialan. Siapa yang kau maksud? Halo, Paman. Benar-benar. Paman, cepat kemari. Aku hampir mau dirundung habis-habisan. Iya, Paman. Mereka ini tidak menghormatimu sedikit pun. Sampai bilang mau memecatmu. Iya, benar-benar. Paman, kami tunggu di sini ya. Pamanku akan segera sampai. Jadi tunggu saja kehancuran kalian. Iya, kalian tunggu saja kehancuran kalian. Tidak ada yang melindungimu hari ini. Aku beritahu, saat Doris datang, dia akan hormat padaku. Kau pikir kau itu siapa? Kau tidak pantas. Dan jangan berani menghina orang tanpa bercermin. Anak muda, jangan banyak bicara. Jadi orang terkadang rendah hati adalah hal yang bagus. Kalau tidak, kalau sampai grup Sanchi tidak bisa melindungimu, aku mau lihat Doris akan melakukan apa nanti. Paman, akhirnya datang juga. Kalau datang lebih lama lagi, keponakanmu pasti sudah mati dipukuli. Tenang saja, Paman mendukungmu. Aku mau lihat siapa yang sudah berani merundung keponakanku. Bosan hidup ya, Doris? Ini urusan keluarga yang kau bilang. Paman,
Itu dia orangnya. Dia pria penghibur yang dibiayai wanita. Tidak cuma menghinaku, dia juga mengancam mau memecatmu. Aku sangat marah, lalu adu mulut dengannya. Dia malah memukulku. Paman harus membalas kemarahanku ini. Pak Stefan, Anda baik-baik saja? Apa? Paman sedang apa? Dia pria yang tidak berguna yang dibiayai wanita. Kau memalukan. Tutup mulutmu itu. Apa kau tahu sedang bicara pada siapa? Apa kau tahu sedang bicara pada siapa? Kakak, Mario adalah keponakanmu. Keponakanmu dihina orang lain. Kau malah membela orang luar. Sikap macam apa itu? Tutup mulutmu juga. Kalian orang bodoh yang tidak berguna. Cuma merugikan saja. Pak Stefan, aku tidak mengawasi mereka, membiarkan mereka tidak bisa menjaga sikap, menantang Anda. Hukumlah kami, Pak. Hukum. Aku tidak peduli urusan keluargamu. Iya, Pak. Pak Stefan benar. Cepat minta maaf kepadanya. Aku tidak sudi minta maaf. Dia itu cuma sampah, Paman. Paman kan direktur utama Taiya. Memangnya dia itu siapa? Kau itu yang sampah. Kalian sekeluarga sampah. Beliau ini adalah presiden direktur Taiya, Stefan Jonas. Kalau dia saja dibiayai wanita, gimana denganku? Dia adalah presiden direktur Taiya. Aduh, ini benar-benar tidak mungkin. Habislah kita. Ayah, Ibu, apa kalian dengar? Ternyata dia presiden direktur Taiya. Kita harus gimana? Habislah kita. Pelan-pelan. Pak Stefan, lihatlah, ini semua salah paham. Jesse, mau diberi hukuman apa? Pak Stefan, tolong ampunilah aku. Kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Pak Stefan, tadi kami tidak tahu Anda siapa. Kalau aku tahu, meskipun diberi kekuatan, aku tetap tidak berani. Pak Stefan, begini saja. Aku jadi anjing bagaimana? Tolong ampuni aku. Cukup. Memalukan sekali kau ini. Diam saja. Tadi kau bilang aku dibiayai wanita. Bukan begitu. Aku salah. Mulutku jahat. Anda jangan dendam padaku. Kita berbuat dosa. Jesse. Gak apa-apa. Mana ada kalian merasa salah. Kalian cuma takut. Kalian takut pada Stefan karena kalian gak bisa melawannya. Tapi kalau aku cuma orang biasa, gak berhubungan dengan grup Sanji dan Taiya, kalian akan minta maaf, akan menyesal. Kalau kalian merasa bersalah, terima akibatnya demi menebus kesalahan kalian. Bukan berlutut memohon belas kasihan agar bisa lolos. Kami bersalah. Kami sungguh bersalah. Kami mohon padamu, beri kami kesempatan lagi. Mengampunimu? Saat kalian merundung kami tadi, kenapa nggak terpikir ini akan terjadi? Kami mengaku salah, benar-benar mengaku salah. Tolong beri kesempatan aku lagi. Jesse, kau tentukan hukumannya. Jangan khawatir. Hans berkomentar jahat untuk kesenangannya. Bersekongkol dengan Mario Wong, buktinya kuat. Aku nggak boleh menghukum, tapi hukum akan mengadili kalian. Kalian akan masuk penjara. Introspeksilah. Nona, aku bersalah. Nona besar murah hati, tolong ampuni aku. Benar-benar, kumohon pada kalian. Mohon kalian ampuni kami. Kumohon pada kalian. Kakak, Sophie, ini semua karena keburukanku. Aku akan menghukum diriku sendiri. Aku bersalah. Hans adalah keponakan kalian. Kalian tidak boleh diam saja melihatnya masuk penjara. Zeno, bawa mereka pergi. Baik. Jangan lepaskan dia. Lepaskan dia. Brengsek, matimu tidak akan tenang. Brengsek kau. Ayah, bagaimana ini? Selesai. Habislah kita. Paman, selamatkan aku, Paman. Aku tidak mau dipenjara. Aku adalah keponakanmu, Paman. Nyingkir kau. Kau hampir mencelakaiku. Aku tidak punya keponakan sepertimu. Pak Stefan, aku tidak paham masalahnya. Tidak ada kaitannya denganku, Pak.
Bu Rena, aku mohon padamu, selama bertahun-tahun demi grup Sanji, aku bekerja keras. Tolong ampuni aku. Ayah, jangan memohon padanya lagi. Dia tidak akan memaafkan kita. Anak durhaka! Rengsek, semuanya karenamu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin kita jatuh separah ini? Ayah, kenapa malah memukulku? Pukul sampai mati! Cukup. Jason, kamu pikir aku nggak tahu kamu orang seperti apa? Selama ini kamu gunakan jabatanmu, kamu korupsi dan terima suap. Kamu pikir bisa menutupinya? Aku bersalah, aku mengaku salah. Aku mohon padamu, berikan kesempatan lagi. Kesempatan? Sudah pernah ku beri, tapi kamu nggak menghargainya. Lapor polisi. Baik, Nona besar. Bu Rena, tolong. Paman, tolong aku, Paman. Lepaskan aku, Bu Rena. Paman, tolong aku, Paman. Aku tidak mau di penjara. Paman. Jesse, ayo, duduklah. Mama, Stefan, 5 tahun ini aku dirawat Paman Denny dan Bibi Sophie. Untung ada mereka. Kalau enggak, hari ini kita nggak bisa bertemu. Tadi terlalu kacau. Belum memperkenalkan diri kepada kalian. Aku Stefan Jonas, calon suami Jessie. 5 tahun ini, terima kasih sudah merawatnya. Aku di sini mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Sudah. Jangan. Nyawaku yang tua ini diselamatkan oleh Jessie. Yang kami lakukan tidak berarti apa-apa. Benar. Ada sedikit hadiah. Semoga kalian menyukainya. Ini uang tunai 50 miliar. Terima kasih karena selama ini merawat Jessie dengan baik. Ini terlalu banyak. Kami merawat Jessie tulus dan senang. Dan uang ini kami tidak terima. Tolong jangan ditolak. Uang ini tidak berarti bagiku. Anggap saja tanda kasih dariku. Ini. Lalu ini, kartu hitam tingkat utama dari Taya. Kalau pakai kartu ini, dimanapun akan menjadi tamu spesial dan semuanya mudah. Dan ini, harta raya Qianlong dinasti Qing. Vas Bailuzun warna-warni sangat ternilai. Lalu giok ini, meski nggak setara dengan Vas Bailuzun, tapi ini warisan keluarga kami. Dan juga simbol dari grup Shanji. 2 pusaka ini mewakili isi hatiku. Terima kasih kalian sudah menyelamatkannya. Ini terlalu berharga. Kami nggak bisa terima. Kami gak bisa terima. Kami merawat Jessie untuk membalas budi karena menolongku. Kami tidak mengharapkan imbalan. Benar-benar. Jessie anak ini baik hati. Kami selalu menganggapnya putri kandung. Bibi Sophie, terimalah ini semua. Aku sungguh ingin menjadikan kalian orang tua asuh. Mulai sekarang, aku yang akan merawat kalian. Ini kita nggak bisa terima. Tolong terimalah. Kalau nggak ada kalian, mungkin Jessie sudah. Kebaikan kalian seumur hidup kami berdua nggak akan lupa. Mulai sekarang kita semua jadi satu keluarga. Tolong jangan sungkan pada kami. Benar. Tolong terimalah. Sebentar lagi, atas nama lembaga pebisnis Taya, aku akan mengadakan pesta kepulangan. Mengumumkan bahwa Jessie telah ditemukan. Aku juga atas nama grup Shanji membagi undangan. Saat nanti kalian berdua harus hadir. Tapi kami, kalau hadir, akan membuatmu malu. Tidak akan. Ayah, ibu, kalian jangan pernah khawatir. Aku di sini. Jamin akan membuat kalian bersinar di pesta nanti. Baiklah. Ibu, pakaian yang ini gimana? Cocok dengan kulit ibu? Jangan-jangan terlalu mahal, ibu gak terbiasa memakainya. Ibu jangan khawatir ya, ayo dicoba. Benar, gaun ini adalah model terbaru di toko kami. Sangat cocok dipakai wanita elegan seperti Anda. Benar, ayo dicoba. Cobalah. Jessie, tempat ini terlalu mewah.
Apa kami benar-benar pantas datang ke tempat ini? Ayah, jangan khawatir ya. Nggak ada salahnya kok aku di sini. Dulu kalian sudah banyak berjuang untukku. Sekarang saatnya menikmati hidup. Anak yang baik. Sungguh anak yang baik. Ibu sangat cantik memakai gaun ini. Benar, gaun ini sepertinya memang dibuat untuk Anda. Nyonya, menurut Anda gimana dengan kalung mutiara dan sepatu ini? Ini semua sangat cocok dengan gaun itu. Ini terlalu mahal. Benar, apa kalian mampu untuk membelinya? Benar, apa kalian mampu untuk membelinya? Kakak datang ke sini. Harusnya itu pertanyaanku. Kalian sepasang orang miskin, apa pantas di sini? Mereka ini yang pernah kuceritakan padamu, adikku yang hidupnya mengecewakan itu. Dulu dia memutus hubungan dengan keluarga karena ngotot menikahi pria miskin itu. Hidupnya sangat kurang. Atap rumahnya bolong dan bocor. Makanan sehari-hari gak pernah ada daging yang enak. Kalau aku jadi kalian dengan hidup seperti itu, lebih baik loncat ke sungai lalu mati saja. Jadi ini adikmu itu ya? Penampilannya lusuh begini. Dibandingkan denganmu, kalian ini seperti bumi dan langit. Memang begitu kan? Sebelumnya, dengar-dengar kamu dan pria miskin ini memungut orang yang koma. Pantas saja, masih saja melarat. Kak, Jessie sudah sembuh. Lagi pula, hidup sehari-hariku aku yang paling tahu. Kamu pasti adalah orang koma yang dipungut si bodoh ini kan? Kamu, kakak, Jessie orang yang hebat. Lembaga bisnis Taya? Apa kalian tahu? Putriku Shelly sekarang manajer senior di lembaga pebisnis Taya. Beberapa hari lalu dia baru mendapat proyek besar. Direktur lembaga pebisnis Taya, Stefan Jonas, bahkan sangat tertarik padanya. Acara dari gabungan Taya dan Shanji Group, pesta kepulangan sang putri juga diselenggarakan atas rencana putriku seorang diri. Kalau begitu, putrimu sangat hebat ya? Tentu saja, putriku sangat dipandang. Aku dan suamiku juga diundang. Gak seperti kalian, tinggal di tempat kumuh seumur hidup kalian, menjalani hari-hari yang memalukan. Pesta seperti ini kalian gak akan pernah merasakan. Orang yang merendahkan orang lain dan sombong seperti kalian juga gak pantas untuk pesta ini. Gimana? Kalian yang gak mampu makan anggur lalu bilang anggur itu asam. Kalian belum cukup membuatku marah. Lagian kebetulan kami juga akan hadir di pesta besok. Kalian hadir? Kalian hadir di mimpi ya? Kamu ini ya, kenapa pikiranmu gak jelas? Bersama pasangan miskin ini, seumur hidupmu jadi orang rendahan yang selalu diinjak-injak orang putriku. Kau menghina kami tidak masalah, tapi menghina Jessie itu tidak boleh. Jijik. Orang gak berguna dan bodoh. Memangnya ucapan kami salah? Kalian cuma bisa berangan-angan untuk bisa berbelanja di tempat ini. Apa kalian mampu bayar? Pelayan, toko kalian ini termasuk toko kelas atas. Apa tidak terlihat kalau mereka tidak punya uang sedikit pun? Membiarkannya mencoba gaun itu, nanti ternoda dengan kemiskinannya. Bagaimana bisa kami beli? Semua yang di sini adalah tamu. Kami gak boleh mengusir tamu. Kenapa memukul sembarangan? Memangnya kenapa? Cuma seorang pelayan saja. Bisa dibilang dia cuma seekor anjing kan? Tidak bisa membedakan majikannya. Berarti dia bukan anjing yang pintar. Kenapa tidak boleh memukulnya? Halo, aku adalah manajer toko ini. Maaf, ada apa ini? Pas sekali kau datang. Pelayan kalian yang ini membiarkan orang miskin mencoba pakaian. Bagaimana bisa kami beli? Bukan begitu. Kau berani melawan. Pakaiannya saja masih dipakai olehnya. Tercemar bau kemiskinan. Menjijikkan sekali. Baik, aku mengerti. Kamu dipecat.
Atas dasar apa memecatnya? Dia pelayan di toko pakaian. Bukankah itu hal yang normal? Lagi pula, kami bukannya nggak membeli. Karena kalian orang yang tidak mampu. Kalau ku bilang, seumur hidup kalian akan terus ditakdirkan diinjak-injak oleh kami. Toko kami adalah toko kelas atas di bawah grup Shanji. Harga baju yang sedang ibu pakai 50 juta. Kalian mampu bayar? Apa grup Shanji memintamu berlaku seperti ini? Kami cuma berpakaian sederhana, kalian langsung menganggap kami nggak mampu. Kalian ini meremehkan orang lain. Bermulut besar lagi. Kalau begitu belilah. Benar. Bukankah kamu ingin membela orang tuamu yang miskin ini? Kalau begitu belilah. Beli saja pakaiannya. 50 juta. Harganya 50 juta. Gak mampu masih berani mencoba. Berani sekali kamu. Gaun ini gak usah dibeli. Kau sudah membuat gaunnya kotor, jadi harus membelinya. Atau kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Uang untuk gaunnya kami bayarkan untukmu. Jangan, aku cuma memakainya beberapa menit. Gak kotor kok, gak kotor. Asih bilang enggak. Aroma kemiskinanmu itu gak bisa ditutupi gimana pun caranya. Siapa bilang kami gak mampu? Jessie. Gaun ini aku beli. Jessie, harganya 50 juta. 50 juta. Ibu, tenang saja. Hah, bermulut besar saja. Gaun itu 53 juta. Keluarkan uangnya. Ini kartu hitam grup Shanji tingkat utama. Sok-sokan sekali. Anak yatim piatu yang dipungut. Suami istri yang miskin bisa punya kartu hitam tingkat utama. Manajer toko, kau harus memeriksanya baik-baik. Jangan biarkan dia menipumu. Pasti kartunya nggak bisa dipakai. Kalian juga berani berpura-pura jadi orang kaya, tapi nggak lihat ini tempat seperti apa. Apa kalian pantas beli pakaian di sini? Tunggu sebentar. Halo Pak Ares, tolong periksakan siapa pemilik kartu ini. Benar-benar Pak, akan kukirimkan fotonya. Kau berpura-pura. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Lihat saja, sampai ada kartu hitam grup Shanji tingkat utama. Kenapa nggak bilang saja kalau kamu adalah nona besar grup Shanji? Nona besar grup Shanji atau bukan, kalian akan segera tahu. Nona, siapa namamu? Namaku Jessie. Hah? Nona Jessie, halo. Kami benar-benar gak mengenali Nona tadi. Satu keluarga gak saling kenal. Satu keluarga? Satu keluarga apanya? Nona Jessie, baju di toko ini Nona bebas mengambilnya. Asal Nona memaafkan salahku. Baju yang tadi dicoba, tolong bungkuskan. Baik Nona, tunggu. Jangan masuk penjualanmu. Tapi dia saja. Aku... Baik. Mata kalian buta ya? Memangnya dia siapa? Itu, apa kalian gak periksa? Mana mungkin mereka punya kartu hitam itu? Kamu jangan tertipu olehnya. Aku kenal pasangan suami istri ini. Tutup mulutmu, tadi kalian hampir mencelakaiku. Apa kalian tahu, ternyata Nona ini adalah... Nona Jessie. Aduh, Nona Jessie. Maafkan aku manajer utama di sini. Mohon maaf telah mengecewakanmu. Kenapa diam saja? Cepat ambilkan teh untuk Nona. Baik. Kau ini, kau... Siapa kalian? Tidak tahu malu. Berani menantang Nona Jessie. Nona Jessie, apa masih ada lagi yang perlu aku bantu? Gak perlu, aku cuma datang membeli baju. Baik, bisa dilihat yang Nona suka aku beri gratis. Gak usah, aku gak kurang uang kok. Baik. Gaun yang ini, tolong bungkuskan. Iya baik. Nona Jessie, kalau tidak pas, aku akan suruh orang untuk memperbaikinya. Silakan, ini bagaimana aku menerimanya? Ini sudah seharusnya. Kalian berdua, nanti sebelum merendahkan orang, pikirkan lagi dulu berapa nilai diri kalian.
Ibu, ayo pergi. Hati-hati, Nona Jessie. Hati-hati. Apa maksudnya? Najis! Kalian juga. Mana mungkin mereka punya uang sebanyak itu? Pasti itu kartu curian. Kenapa kalian gak teriak supaya mereka ditangkap? Nyonya, kami adalah toko pakaian resmi. Kami bukan melihat orang. Asalkan mampu membayar, akan disambut. Apalagi, Nona Jessie adalah tamu terhormat. Hari ini kalian menantangnya. Kami tidak akan melayani kalian. Jadi silakan pergi. Kami akan segera menjadi keluarga direktur lembaga pebisnis Taya. Menantang kami, apa kamu mampu melawan? Mau siapapun kalian, kami tidak akan melayani kalian. Silakan pergi. Kalian? Kamu pikir kamu itu siapa, ha? Sudah. Tidak usah kenal dia lagi. Ayo. Serahkan saja putrimu padaku. 50 juta ini, uang mukanya. Besok akan aku tambah 300 juta. Oh, pantas saja banyak uang. Ternyata dia dibeli oleh Jason Wong dari grup Shanji jadi putri menantu. Apa hebatnya dia begitu? Cuma terbang ke ranting berubah jadi Phoenix. Najis. Orang macam apa dia? Karena masuk grup Sanchi dia merasa hebat. Memangnya grup Sanchi begitu hebat ya? Saat aku menjadi besan lembaga pebisnis Taya, aku pasti akan balas dendam. Pak, ini laporan keuangan bulan ini. Taruh saja di meja. Kak Stefan, kamu sibuk sekali dari tadi. Gimana kalau kita Cukup. keluar? Lain kali sebelum masuk ketuk pintu. Lalu, sepertinya laporan keuangan bukan urusanmu. Lain kali jangan cari alasan untuk masuk kemari. Akan kupanggil jika perlu. Pak Stefan. Keluarlah. Baik. Oh ya, bagaimana persiapan pesta kepulangan? Kalau ada masalah apapun, langsung mengundurkan diri. Baik, Pak Stefan. Jessie, kau di rumah sakit. Bagaimana kakimu? Tenang saja, gak ada masalah lagi. Baguslah. Pesta malam ini aku jemput ya. Gak usah, nanti malam aku pergi dengan ibu dan ayah. Oh, baiklah. Kalau begitu hati-hati ya. Kenapa kau masih di sini? Aku akan keluar. Halo, Bu. Shelly, dengarkan Ibu. Saudara rendahan dari mana itu? Ibu, bukankah sudah kubilang jangan berurusan dengan orang miskin? Ibu Baiklah, kalau mereka benar datang, kupastikan mereka akan menerima akibatnya. Jessie, apa kami sungguh boleh datang ke tempat ini? Pertama kali di hidupku memakai pakaian formal begini. Kami kemari tidak membuatmu malu kan? Gak apa-apa. Ibu, kalian bicara apa? Kalian ibu dan ayahku, tamu paling terhormat di sini. Gak ada yang berani merundung. Benar. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Malam ini bersenang-senanglah. Baik, ayah, ibu. Ada yang belum kami siapkan. Masuk duluan saja. Kami akan segera kembali. Baik. Oh, ini tempat ini. Hari ini adalah hari bahagia Jessie. Kita nggak boleh membuat Jessie malu. Kita bisa memakai pakaian ini. Datang ke tempat seperti ini. Semuanya berkat Jessie. Benar, istriku. Ya? Hari ini kau sangat cantik. Seumur hidup denganku, belum pernah hidup enak. Jessie sungguh anak yang baik. Benar. Suamiku. Hari ini hari yang baik untuk Jessie. Jangan bicarakan itu. Ayo kita ikut masuk.
Yo, bukankah ini adikku dan adik iparku? Kalian masih berani datang ya? Tapi tidak lihat apakah tempat ini boleh didatangi orang kampung seperti kalian. Kalian tidak takut mengotori karpet ini dan tidak mampu mengganti rugi. Kenapa kalian berani datang ke tempat seperti ini? Gak takut dijauhi karena kalian memalukan? Baju kalian yang waktu itu dibeli supaya terlihat kaya kan? Tapi juga kalau memakai baju dari pasar kampung, takutnya ke toilet hotel ini pun bahkan tidak boleh masuk. Kau Jangan beladani mereka. Hari ini adalah hari bahagia Jessie. Yo, kalian juga tahu hari ini ada apa? Aku dengar-dengar hari ini adalah pesta kepulangan dari nona besar grup Sanji, Jessie. Kenapa? Kalian gak pantas hadir. Kenapa kami tidak boleh datang? Kami adalah orang tua asuh Jessie. Kalian, orang tua asuh, tidak takut tidak kalian disambar petir. Tidak sadar identitas kalian sendiri. Berani mengaku berhubungan dengan keluarga grup Sanji. Aduh sayang, kenapa bicara seperti itu? Bisa jadi nona besar itu berbaik hati menganggap orang kampung ini sebagai orang tua asuhnya. Itu benar-benar keberuntungan untuk grup Sanji karena punya saudara terhormat. Cia, kamu keterlaluan. Aku menganggapmu kakakku. Sangat hormat padamu. Tapi kamu pernah hormat pada kami? Hormat? Itu cuma untuk orang kaya. Kalian orang rendahan yang gak bisa maju pantas membicarakan rasa hormat. Kau keterlaluan. Kalian yang keterlaluan. Siapa yang gak tahu kalau anak pungutmu itu menggoda orang kaya? Makanya kalian bisa hadir di pesta ini. Kubilang kalian berdua makin tua makin gak tahu malu. Demi menaikkan tingkat sosial, kalian bahkan menjual putri kalian. Kamu bicara sembarangan. Kamu bicara sembarangan. Bicara sembarangan apanya? Gak mau mengakui yang kalian perbuat. Kalian menjual putri kalian pada Jason Wong dari grup Sanji jadi menantunya. Apa mungkin kalian berpikir tingkat sosial kalian naik? Sayangnya, orang kampung tetap saja orang kampung. Tidak bisa naik tingkat. Seperti kalian, meski memakai baju mahal, tetap tidak bisa menutupi bau kemiskinan. Yoshi, jangan semakin parah. Aku tidak menjualnya demi harta. Di internet jelas ada. Bukankah Jason dari grup Sanji mengeluarkan uang membeli putrimu? Kalau tidak, dari mana kalian yang miskin punya banyak uang untuk membeli pakaian itu? Bukan begitu, kami enggak menjualnya. Masih bilang enggak. Kalau begitu katakan, dari mana kamu punya uang? Kami memang miskin, tapi kami hidup dengan jujur dan tulus. Kalau kalian, demi uang, nilai moral kalian hilang. Apa katamu? Berani menghinaku? Wanita tua sialan. Asal bicara sekali lagi akan kurobek mulutmu. Akan kurobek mulutmu. Cukup. Aku sudah menahan diri dari tadi. Orang tua sialan, lepaskan aku. Berani menyentuh istriku. Denny, jangan menyerang. Kau mau memukulku? Orang sepertimu tidak sadar siapa dirimu. Dasar tua bangka, sudah bosan hidup ya? Habisi kau. Denny, kamu baik-baik saja, Denny. Pukulan bagus, memang harus memberi pelajaran untuk tua bangka ini. Kalian dua orang kampung berani melawanku, tidak sadar bagaimana kelakuan kalian. Habisi kau. Jangan pukul dia, jangan. Menyingkir atau kuhabisi kau juga. Minggir. Denny. Kalian jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kalian menyerang kami tanpa bercermin nilai moral kalian sendiri. Tidak pantas bilang kami keterlaluan. Masih bilang kalian akan menghadiri pesta. Harta miskin, takdir pun miskin. Terima saja. Memakai pakaian seperti ini pun bukan berarti jadi orang kaya. Benar. Dengan aura miskin kalian, apa pantas untuk setara dengan kami? Kalian cepat pergi keluar dari sini. Bertemu kalian hari ini benar-benar kesialan. Yoshi,
Kenapa kau sangat sombong seperti ini? Kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada kalian. Dia itu kenapa Oh iya. sih? Ini tempat umum, jangan buat keributan. Satpam, untuk kalian datang. Mereka mau memukulku. Tidak. Benar. Mereka iri karena kami kaya. Sengaja menantang. Bukan begitu. Bukan begitu. Mereka bicara yang menyakitkan. Kami cuma... Cukup, bicarakan di ruang keamanan saja. Ayo. Berhenti. Berhenti. Ayah, ibu, ada apa? Jessie, maafkan kami. Kami memberimu masalah. Jessie, hari baik seperti ini pun malah dirusak oleh kami. Kau kenapa melotot pada kami? Mereka yang mulai duluan. Benar. Kami tamu yang menghadiri pesta. Kalian apa-apaan? Kusarankan cepat bawa dua tua bangka ini seret keluar. Kalau enggak, menyinggung grup Shanji dan lembaga pebisnis Taya, kalian akan terima akibatnya. Ayo. Tahan mereka. Apa maksudmu? Jangan pikir karena kau masuk grup Shanji, lalu kau menjadi hebat. Putriku beda denganmu yang hidup dipelihara orang lain. Dia manajer senior di lembaga pebisnis Taya. Hari ini adalah pesta yang diadakan grup Shanji dan lembaga pebisnis Taya. Apa mungkin kalian ingin menyinggung kami? Siapa yang bilang aku dipelihara? Apa kamu masih mau menyangkal? Dalam video sudah dikatakan jelas sekali bahwa orang tua asuhmu menjualmu. Kalian lihat video pendek saja. Memangnya kalian gak mengikuti hasil akhir dari kejadian itu? Kalian bilang putri kalian manajer di lembaga pebisnis Taya. Memangnya dia gak memberitahu pesta malam ini diselenggarakan untuk siapa? Pesta yang dia lakukan. Salah. Kalau aku tidak, aku baru ingat, bukankah mereka tokoh utama dalam kejadian di Nansen itu? Benar. Aku ingat, sebelumnya gadis itu sedang koma. Lalu akhirnya dia tiba-tiba sadar. Hah? Bukankah dalam video mereka sangat miskin sampai bersujud untuk biaya berobat? Gak disangka mereka bisa menghadiri pesta ini. Sebelum video itu, keluarga itu pura-pura tidak mau harta. Setelah video itu, mungkin saja mengemis meminta uang. Lihat saja pakaiannya, begitu terlihat mewah. Bagaimana? Semua sudah melihatnya kan? Apa kalian masih mau menyangkal? Baiklah, membuat keributan di sini dan dilihat banyak orang, apa kalian merasa bangga? Kalau kalian gak malu ya sudah, tapi kami masih menjaga muka kami. Cepat pergi. Sudah selesai bicaranya. Ku bilang sekali lagi, orang tua asuhku gak bisa kalian hina seenaknya. Yo, kalian pikir apa kalian orangnya sangat hebat? Kalian mengancam, kami langsung takut. Memang, kami tidak permasalahkan kalian karena kami merasa kasihan. Jangan menyusahkan kami, pesta akan segera dimulai. Menghambat saja, kalian akan menyesal. Jessie, kalau begitu kami tidak ikut. Kami pergi saja. Hari baik ini kami tidak setara dengan mereka. Kami pergi ya. Ayah, kalian tenang saja. Gak akan kubiarkan kalian dihina. Aku hargai kalian orang tua. Mencoba sabar pada kalian. Tapi kalian jangan sembarangan. Orang tua asuhku seperti apa? Aku lebih paham dari siapapun. Jangan seenaknya menilai mereka. Masih mau sok mengajari kami? Kamu pikir kamu siapa? Memang, tidak sadar kalian itu siapa. Pantaskah untuk setara dengan kami? Tahan mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa ini? Perlakuan kalian hari ini pada orang tua asuhku, aku mau kalian membayarnya. Gadis sialan, kau pikir kau ini siapa? Berani begini padaku? Apa kau tahu siapa aku? Benar, dasar gadis murahan, rundung dengan kekuasaan orang lain. Kamu pikir karena memakai pakaian bagus kamu jadi nona besar? Kamu cuma orang miskin yang memanjat jadi orang kaya. Mau sekaya apapun kamu gak akan bisa menutupi bau kemiskinanmu. Aku orang seperti apa? Gak pantas dinilai orang seperti kalian. Tapi kalian lebih baik bersihkan mulut kalian. Kalau enggak, kubuat kalian merasakan hasil semua perbuatan kalian. Kau mau menakuti? Jangan berpura-pura lagi.
Kau pikir kami akan tertipu olehmu? Sandiwaramu ini terlihat palsunya, membayar pengawal seperti ini. Menurutku, kau cuma aktris dari sekelompok drama. Benar, mau menipu kami. Gak tahu nilai moral dirimu sendiri. Gak usah basa-basi lagi. Minta maaf pada orang tuaku. Sekarang, segera. Lepaskan aku. Tolong kami. Kamu mau membunuh kami. Kalian, apa kalian orang mati? Cuma melihat kami diperlakukan seperti ini. Hah? Ku bilang sekali lagi, minta maaf pada mereka. Aku tidak akan mau. Memangnya kau bisa apa? Benar, kami gak bersalah. Mereka memang sampah miskin, memanjat tingkat sosial, gak tahu nilai moral dirimu sendiri. Sepertinya kalian memang harus dipaksa dulu ya. Lepas pakaian mereka berdua, supaya mereka merasa malu di depan banyak orang. Lagian mereka pakai kulit manusia tapi gak tahu bahasa manusia. Lebih baik gak bicara. Jangan, aku akan minta maaf. Jangan lepaskan bajuku. Aku mohon, aku minta maaf. Masih tidak cukup kah? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Aduh, Shelly. Akhirnya kamu datang kalau terlambat. Muka ayah dan ibumu takutnya sudah gak ada lagi. Orang-orang kampung miskin ini, aku cuma menyuruh mereka pergi. Jangan sampai tempat ini tercemar kesialan mereka. Hasilnya, gadis ini menyuruh pengawalnya agar kami berlutut di tanah dan menyuruh minta maaf pada mereka. Benar-benar, mereka tidak melihat identitas mereka sendiri. Berbuat begini pada kami. Mereka benar-benar kasar. Kami sudah bilang pada mereka, putriku manajer senior lembaga pebisnis Taya, tapi mereka gak menghormatimu sedikit pun. Bicaranya sangat gak sopan. Nona, siapa kamu? Gak penting aku siapa. Yang penting adalah orang tuamu berutang maaf pada orang tuaku. Maaf? Kenapa harus minta maaf? Kalian bertiga membuat keributan di sini. Apa orang tuaku salah? Hari ini akan ada pesta kepulangan nona besar grup Shanji. Kulihat aku nggak mengenal kalian bertiga. Apa kalian punya undangan? Jangan bilang kalian datang numpang makan dan minum. Maksudmu undangan ini? Jangan bilang kamu pikir dengan memalsukan undangan, aku akan percaya kalian. Sepertinya kalian gak percaya sebelum terbukti ya. Dasar gadis murahan, ternyata berani menantang putriku. Gak tahu nilai moral dirimu sendiri. Kami adalah ibu. Kuberitahu sekali lagi, kalian gak diterima di sini. Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Kalian keterlaluan. Kami bicara baik-baik, kalian malah terus-terusan menghina kami. Dasar tua bangka, berani berkata seperti itu pada putriku. Kalian gak mengukur nilai diri kalian, gak tahu nilai moral kalian sendiri. Kau cepat pergi saja, jangan mengacau di sini. Kalian yang harus pergi. Gak percaya sebelum terbukti ya? Baik, karena sudah begini, jangan salahkan kalau aku bertindak. Lepaskan. Lepaskan, jangan sentuh dia. Ku bilang untuk terakhir kalinya. Cepat bawa orang tuamu yang gak berguna itu keluar dari sini. Kalau enggak, jangan salahkan aku berbuat kasar. Berani menyentuh mereka, coba saja. Kamu berani melawan. Kenapa diam saja? Cepat tahan mereka semua. Kalian para pria takut diancam seorang wanita.
Ku bilang padamu, lebih baik cepat lepaskan aku. Kalau enggak, kamu akan menyesali perbuatanmu. Kamu belajar beberapa teknik kungfu, menganggap dirimu petarung. Merasa kamu mampu melindungi dua orang sialan ini? Sally, lihat ini. 50 juta ini, uang mukanya. Kupikir siapa yang membuatmu berani? Ternyata putra Jason Wong yang gak berguna itu. Karena masuk keluarga mereka, kamu pikir kamu hebat. Ku bilang padamu, di mataku mereka semua gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kamu gila ya? Aku mau bilang padamu, orang sepertimu yang menjual diri sendiri gak sebanding denganku. Aku mau memberimu pelajaran. Kamu apa bisa melawanku, ha? Ku mohon padamu, tolong lepaskan dia. Mohon pada aku? Apa kalian berhak memohon pada aku? Bukannya kamu tadi sangat arogan, hah? Sebenarnya apa maumu? Mauku? Sangat mudah. Aku mau kamu berlutut memohon padaku. Maka akan kulepaskan bersama orang tua gak berguna ini. Gimana? Dia sangat keterlaluan, bisa merundung begini. Benar. Mereka bertiga kasihan sekali. Sangat keterlaluan. Kecilkan suaramu. Dia manajer lembaga pebisnis Taya. Dia disukai oleh direktur lembaga pebisnis Taya. Kalau sampai menyinggungnya, hidup kita akan kesulitan. Ada apa? Kalau kalian merasa aku keterlaluan, kemarilah dan bela mereka saja di depanku. Sekarang sudah tahu kalau kalian tidak boleh menyinggung keluarga kami. Cepat kalian berlutut minta maaf. Kenapa? Kamu mau inisiatif berlutut sendiri atau harus kubantu? Sepertinya kamu gak mau berlutut sendiri. Kalau kamu begini, jangan salahkan perbuatanku. Berhenti. Seret mereka keluar. Baik. Zeno, kenapa kesini? Sally, kau tahu apa yang telah kau lakukan? Zeno, atas dasar apa kamu bisa membentakku? Aku bukan bawahanmu. Sally, apa kau tahu? Kau menyinggung orang yang tidak bisa kau lawan. Maksudmu dia? Memang dia siapa? Ini pesta yang dibuat lembaga pebisnis Taya. Aku manajer tinggi di Taya. Mereka menerobos masuk ke pesta dan menyerang orang tuaku. Bahkan menyuruh orang tuaku berlutut minta maaf. Kenapa? Apa aku nggak boleh memberi pelajaran pada para pengemis ini? Aku paham. Apa mungkin karena gadis ini memanjat keluarga Jason Wong, lalu melalui Jason, manjat lagi ke posisimu? Tutup mulutmu. Jangan bilang tebakanku benar ya. Pantas saja dia punya undangan dari grup Shanji. Sepertinya diberi olehmu ya. Aduh Zeno, kamu malah gak memilih-milih. Kau? Orang berhati kotor, pandangannya juga kotor. Berpikir semua wanita harus mengandalkan pria. Sayang sekali, aku beda denganmu. Kamu bilang kita berbeda. Kamu berkata seperti itu nggak salah. Aku mengandalkan kemampuanku sendiri untuk sampai di posisi ini. Kamu nggak punya yang aku punya, tapi yang kamu punya, aku punya. Aku dengan gadis yang mengandalkan pria sepertimu tentu berbeda. Shelly, kamu dan keluargamu akan membayar semua perbuatan kalian hari ini. Jangan pura-pura bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Aku mau bertanya pada semuanya. Siapa yang membuat keributan di sini? Siapa yang gak berlaku sesuai aturan? Suruh orang melukai orang tuaku. Siapa yang berbuat sembarangan melukai orang tuaku? Kenapa kamu memutar topiknya? Kamu bilang gak mengandalkan pria. Kalau begitu katakan, gimana caranya dalam beberapa hari dapat uang sebanyak itu membeli pakaian mahal dan juga bisa mendapat undangan dari grup Shanji? Berani bersumpah kamu bukan mengandalkan Zeno?
Pesta untuk putriku, dalam dirinya sudah ada undangan, gak aneh kan? Shelly, jangan-jangan apa kamu keberatan? Pesta untuk putriku, dalam dirinya sudah ada undangan, gak aneh kan? Shelly, jangan-jangan apa kamu keberatan? Bu Rena, Pak Stefan. Halo Pak, halo Bu. Pas sekali kalian datang, gadis ini terus bicara omong kosong. Kami sedang memberinya pelajaran. Benar Pak, Bu. Mohon maaf, ini semua salahku membiarkan orang-orang ini menyelinap ke pesta. Aku akan mengusir mereka. Nona Shelly, aku nggak tahu gimana putriku menyinggungmu sampai dihina olehmu begini. Putri Anda. Mana mungkin aku berani menghina Nona besar. Kamu baik-baik saja? Jessie, harusnya kau tidak menjemput mereka sendirian. Gak apa-apa. Shelly, kamu belum memberitahu sebenarnya gimana Jessie menyinggungmu sampai dianiaya begini olehmu. Apa? Dia adalah Nona besar grup Shanji. Mana mungkin? Adikku yang miskin itu benar-benar ibu asuh Nona besar grup Shanji. Berarti bukankah aku sudah menyinggung semua orang di sini? Bu Rena, barusan aku benar-benar gak menghina Nona besar. Aku cuma... Shelly, sebelum kamu bicara, pikirkan baik-baik. Aku yang paling tahu kelakuan putriku. Gak mungkin dia berdebat denganmu tanpa alasan. Bu Rena, tolong jangan marah. Semua ini salah paham. Benar, ini salah paham. Nona besar sungguh, dia tidak bilang siapa dia sebenarnya. Benar. Adikku, menurutmu kita semua adalah keluarga sungguhan kan? Jangan karena salah paham semua orang jadi gak senang. Salah paham? Salah paham? Shelly, sebenarnya ada apa ini? Jelaskan. Pak Stefan, tadi saat aku lewat sini, aku melihat Nona besar sedang berdebat dengan orang tuaku. Bahkan hampir melepas pakaian orang tuaku. Aku datang mencegahnya dan tahu mereka bertiga gak punya undangan. Jadi aku mengusir mereka. Aku gak ada maksud lain. Kau bohong. Tadi Jessie menunjukkan undangan, tapi dirobek olehmu. Dari pandanganmu, Jessie lah yang bersalah. Bukan, semua salah kami. Tadi kami nggak tahu siapa dia dan terjadi masalah. Kenapa sampai melepas baju mereka? Itu sangat keterlaluan. Meskipun kau Nona besar grup Shanji, tidak boleh merundung orang lain. Benar. Cuma bilang bagian yang membuatmu mendapat simpati. Itu yang sering kamu lakukan. Kenapa aku memberi pelajaran pada orang tuamu? Karena di toko pakaian kemarin mereka menghina orang tua asuhku. Cuma karena pakaian mereka gak bagus, kalian gak mau menganggap mereka keluarga. Saat itu sudah kuperingati agar mereka bisa menahan diri. Gak disangka, hari ini mereka lebih parah lagi. Lebih keterlaluan pada mereka. Maka itu aku bertindak. Itu, bukankah kami cuma bercanda? Benar-benar, cuma bercanda. Kita kan keluarga. Tidak mungkin karena hal kecil ini kita bertengkar. Kalian gak menyebut kejahatan kalian, malah membuat seolah-olah kalian adalah korban, menghindari hukuman. Kalian hebat dalam memutarbalikkan fakta. Jessie adalah putri kandungku, aku yang paling mengenal putriku. Dia gak mungkin seperti yang kalian bilang. Tapi kalian terus-menerus memancingnya. Kalian menganggap grup Shanji mudah dirundung, ha? Kalian menganggap grup Shanji mudah dirundung, ha? Sebelumnya sudah kuperingatkan, tidak boleh ada masalah apapun di pesta. Sepertinya perkataanku diremehkan. Pak Stefan, aku salah. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Kesempatan cuma sekali. Kau tidak menghargainya. Zeno, usir keluarga itu keluar dari sini. Atas nama Direktur Lembaga Pebisnis Thai, Shelly masuk daftar hitam semua industri. Mulai sekarang, jangan biarkan dia muncul di depanku. Baik, Pak. Mau apa kalian? Pak Stefan, aku salah. Benar-benar salah. Kumohon padamu, maafkan aku kali ini saja. Bu Rena,
Kami benar-benar gak tahu kalau dia putrimu. Kalau tahu, kalaupun diberi kekuatan, kami gak berani menantangnya. Bu Rena. Benar, Bu Rena. Kumohon beri kesempatan pada kami. Ini tidak akan terjadi lagi. Kumohon padamu. Pak Stefan Jonas, kamu gak boleh begini padaku. Aku sudah bekerja keras untuk Taya. Selama ini aku bekerja keras. Jangan masuk daftar hitam. Kalau aku gak ada di Taya, mana mungkin berkembang pesat. Mana mungkin berkembang pesat. Kau pikir aku tidak tahu kelicikanmu di belakangku? Tugas mana yang kau lakukan? Kau mengambil hasil kerja timmu, seolah kau yang mengerjakan. Makan minum dengan uang kantong. Sudah ada yang melaporkan ini sejak lama. Lembaga pebisnis Taya tidak menerima perundung yang sombong sepertimu. Sally, sebenarnya kamu melakukan apa? Aku... Jessie, Paman Bibi, ayo kita masuk. Stefan Jonas, dia menghilang 5 tahun. Mungkin di saat itu, dia sudah disentuh pria lain. Jangan pura-pura cinta padanya. Usir dia keluar. Mulai sekarang, keluarga mereka tidak diterima di kota Haisen. Jangan. Habislah aku. Kerja kerasku selama ini, semua sia-sia. Lepaskan aku, Sally. Jangan dengarkan mereka, jangan pedulikan. Mama, gak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini. Tidak akan ada lagi yang merundungmu. Zeno, bersihkan tempat ini. Lalu, bereskan masalah yang baru saja terjadi. Aku tidak mau ada rumor apapun yang tidak baik. Baik. Ayo. Wah, pesta ini sangat menarik ya. Silakan. Iya, hidangannya juga enak. Entah mereka itu bukan. Aku ke sana dulu. Iya, benar-benar. Aku juga ke sana. Ayo kita menikmati hidangan di sana. Ibu, ayah, kita masuk duluan yuk. Jessie, banyak sekali masalah akhir-akhir ini. Aku dan Sophie jadi merepotkanmu. Kesehatanmu baru saja pulih. Kau jadi sangat kesulitan karena kami berdua lagi. Ayah, jangan bicara begini lagi ya. Kita adalah keluarga. Dulu kalian kesulitan karena aku. Sekarang sudah saatnya kalian menikmati hidup. Ada aku dan Stefan juga. Kalian jangan khawatir. Selamat datang semua yang hadir di pesta ini. Hari ini kami mengadakan pesta mewah ini untuk mengumumkan pada semuanya Nona Besar Grup Shanji, putriku, Jessie Suren, sudah kembali. 5 tahun ini aku dan Stefan terus-menerus mencari keberadaan Jessie. Selalu gak ada hasilnya. Tapi hasil gak mengkhianati proses. Sekarang dia akhirnya kembali dengan aman. Aku benar-benar sangat bahagia. Jessie, ayo menyapa semua orang bersamaku. Selanjutnya, Jessie akan menyampaikan beberapa kata untuk kita. Bi dan para tamu yang hadir. Halo semuanya. Aku Jessie Suren. Senang sekali bisa berdiri di sini bertemu kalian. Pertama, aku berterima kasih pada orang tua asuhku, Danny Jeril dan Sophie Lius. 5 tahun ini, dengan sangat baik mereka merawatku dan membantuku, memperlakukanku seperti putri kandungnya. Kebaikan kalian akan kuingat selamanya. Hari ini, aku mau berterima kasih juga pada calon suamiku ini, Stefan Jonas,
Kami bertemu di masa terindah hidup kami. Tapi karena aku jatuh koma dan hilang, kami berpisah 5 tahun. Tapi 5 tahun ini, dia nggak pernah berhenti mencariku. Hari ini kuumumkan sesuatu. Semoga kalian jadi saksi kebahagiaanku. Jessie, menikahlah denganku. Luar iya, biasa cocok sekali. sekali Luar mereka biasa ya. sekali. Iya benar. Aku bersedia. Bagus. Bagus. Selamat untuk kalian ya. Selamat. And all I ever saw was you. My head was